warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara Isbat Ramadan. Di pertemuan yang kedua ini masih dalam bab akhlak. Kita akan mengetahui beberapa akhlak yang harus kalian miliki, yaitu akhlak yang harus kalian miliki: sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap saudara-saudara kalian, sopan santun terhadap kerabat kalian, sopan santun kepada pelayan kalian, sopan santun terhadap tetangga kalian, dan bagaimana cara kalian sopan santun dalam berjalan. Salat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, marilah kita masuk ke dalam materi, yaitu materi mengenai akhlak. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bagaimana seorang anak memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun terhadap gurunya, bagaimana seorang anak memiliki akhlak di dalam rumahnya, ketika di sekolah, serta bagaimana seorang anak memiliki akhlak terhadap teman-temannya. Hari ini kalian akan mengetahui sopan santun yang pertama, yaitu sopan santun anak terhadap orang tuanya. Anak-anakku yang berbahagia, kalian tahu bahwa ibu kalian adalah wanita yang telah mengandung kalian selama 9 bulan. Kau dibawa olehnya setiap hari kemanapun ibumu pergi. Ibumu telah melahirkan kalian. Setelah kalian lahir, ibumu menyusui kalian, merawat kalian, mengasihi kalian, bahkan mencintai kalian tanpa lelah. Ayah kalian bagaimana? Ayah kalian keluar rumah setiap hari untuk mencari nafkah. Kemudian setelah mendapatkan uang, ayah kalian membelikan semua kebutuhan yang kalian butuhkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bagaimana cara sopan santun kalian sebagai anak terhadap orang tua kalian? Yang pertama, tentunya kalian harus mematuhi perintah orang tua kalian dengan hormat dan dengan kecintaan yang luar biasa kepada kedua orang tua kalian. Patuhi perintahnya, jangan sampai kalian membentak kepada kedua orang tua kalian kalau kalian tidak mau disebut sebagai anak yang durhaka. Kemudian yang kedua, kalian harus mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kalian, karena tidak ada nasihat sedikit pun yang orang tua kalian berikan kepada kalian sebagai nasihat yang buruk. Semuanya adalah nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengerjakan segala apapun yang dapat membahagiakan kedua orang tua kalian, seperti menyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Ada pula sopan santun terhadap orang tua kalian yang lainnya yang dapat kalian baca di pendalaman materi. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya yang kedua, bagaimana sopan santun seorang anak terhadap saudara-saudaranya. Anak-anakku yang berbahagia, saudara-saudara kalian di rumah adalah orang terdekat kalian kedua setelah orang tua kalian. Tentunya kalian harus mencintai mereka selayaknya kalian mencintai orang tua kalian. Oleh karena itu, bagaimana sopan santun kalian terhadap saudara laki-laki maupun saudara perempuan kalian? Yang pertama, kalian harus mencintai saudara-saudara kalian yang lebih tua, dan kalian harus menyayangi saudara-saudara kalian yang lebih muda. Kemudian sayangilah, cintailah. Kalian jangan sekali-kali mengganggu mereka. Jangan sekali-kali memaki-maki mereka. Kemudian berikutnya, kalian jangan bertengkar. Saat apa? Saat masuk ke dalam kamar mandi misalkan. Kalian berantem dengan saudara kalian, rebutan kamar mandi, atau bahkan rebutan mainan. Hindari hal semacam itu. Kemudian bagaimana sopan santun seorang anak terhadap saudara-saudaranya?
kalian harus menjauhi banyak yang namanya bergurau. Kenapa? Karena bergurau ternyata dapat mengakibatkan dendam dan kebencian. Itulah beberapa sopan santun atau akhlak yang harus dimiliki oleh anak kepada saudara-saudaranya. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, berikutnya bagaimana sopan santun seorang anak terhadap kerabatnya. Yang pertama adalah seorang anak harus mencintai kerabatnya seperti nenek, kakek, bibi, paman, bude, dan lain-lain. Kemudian cintailah mereka, sayangilah mereka, kunjungi mereka dari waktu ke waktu, seperti ketika ada yang melahirkan, seperti ketika lebaran, dan ketika ada kerabat kalian yang sedang sakit. Kemudian kalian cintai sepupu-sepupu kalian, jangan sekali-kali kalian berantem dengannya. Dan kemudian kalian hanya senang bertamasya jika bersama dengan kerabat-kerabat kalian. Masih banyak lagi sopan santun seorang anak terhadap kerabatnya yang nanti akan kalian pelajari lebih mendalam. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, berikutnya bagaimana sopan santun seorang anak terhadap pelayannya. Anak-anak, jika di rumah kalian memiliki pelayan atau arti lainnya adalah pembantu, maka yang pertama, kalian tidak boleh menyuruh pelayan-pelayan kalian dengan kata-kata yang kasar. Berbicaralah dengan lemah lembut sehingga tidak menyakiti hati pelayan-pelayan kalian. Kemudian, janganlah kalian menyalahkan pelayan-pelayan kalian jika bekerja dengan lelet. Apabila kalian melakukan kesalahan, jangan sekali-kali kalian menyalahkan pelayan-pelayan kalian. Kalian pun tidak boleh terlalu banyak duduk bersama pelayan-pelayan kalian sehingga pelayan-pelayan kalian itu berani kepada majikannya. Itulah beberapa sopan santun kalian seorang anak terhadap pelayan-pelayan kalian, di mana masih banyak lagi sopan santun terhadap pelayan yang bisa kalian pelajari di pendalaman materi. Baiklah anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, berikutnya bagaimana sopan santun seorang anak terhadap tetangganya. Tentu kita dalam jalan hidup itu tidak sendiri. Ya. Sebelah kanan ada tetangga, sebelah kiri ada tetangga, depan bahkan belakang pun kita hidup bertetangga. Oleh karena itu bagaimana sopan santun kalian terhadap tetangga-tetangga kalian? Yang pertama, cintailah, sayangilah tetangga-tetangga kalian layaknya orang tua kalian mencintai mereka. Jangan sesekali kalian membuat gaduh para tetangga-tetangga kalian. Kemudian jangan bertengkar dengan tetangga-tetangga kalian dan jangan sampai merebut mainan-mainan dari tetangga-tetangga kalian. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan terakhir ini, akhlak yang terakhir yang harus kalian miliki adalah sopan santun kalian ketika berjalan. Bagaimana sopan santun kalian ketika berjalan? Yang pertama adalah ketika kalian berjalan, kalian harus berjalan dengan lurus. Jika tidak diperlukan, jalan saja secara lurus, kecuali kalau ada belok kanan dan belok kiri. Kemudian yang kedua, ketika kalian berjalan, janganlah kalian melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ketika berjalan pun, jangan terlalu cepat ketika berjalan dan jangan pula terlalu lambat ketika kalian berjalan. Yang keempat, ketika kalian berjalan, jangan sesekali kalian makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, bahkan membaca sambil berjalan.